Tuhan, Shalom. Mari langsung kita buka Alkitab kita. Kita akan lihat Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-1, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang ke-7. Puji Tuhan, saya akan awali sebelum kebenaran firman Tuhan saya bacakan. Saya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru 2012. Saya begitu percaya tahun 2012 akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2011. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, saudaraku, dalam 2 hari terakhir saya sungguh bergumul untuk pesan Tuhan, saudaraku, khusus untuk 1 Januari ini. Tanggalnya spesial, 1 Januari. Saya ingin yang spesial. Terus terang, saudaraku, kalau boleh buka rahasia dapur, setelah saya pulang dari Israel bulan lalu, awal bulan yang lalu, begitu banyak sekali online khotbah pewahyuan yang Tuhan berikan. Saya bisa dengan cepat 5 menit saya langsung khotbahkan. Tetapi kembali, saya ingin yang datang dari Tuhan sendiri. Jadi dalam 2 hari terakhir saya bergumul luar biasa untuk pesan Tuhan apa yang Tuhan ingin bagikan bagi semua kita. Saudaraku, tetapi secara umum, saudara boleh catat, secara umum khotbah saya 40 menit ke depan berbicara soal kairos, berbicara soal waktunya Tuhan. Karena keyakinan kita bahwa Allah tidak pernah bekerja di luar timetable-nya. Katakan amin. Tuhan tidak pernah bekerja di luar agendanya. Tuhan tidak pernah bekerja di luar waktunya. Tuhan tidak pernah bekerja di luar schedule-nya. Walaupun saya begitu yakin Tuhan bisa percepat agendanya, Tuhan bisa percepat schedule-nya, Tuhan bisa percepat waktunya. Buktinya apa? Ketika Yesus dan ibunya diundang di perkawinan Kana, saudara masih ingat bahwa Yesus berkata kepada ibunya, waktuku belum tiba. Setuju dengan saya? Dia berkata apa? Waktuku belum tiba. Tetapi karena itu masih ada dalam koridor waktunya, saudaraku, dia percepat waktu yang mukjizat, yang seharusnya itu bukan timetable-nya, yang seharusnya itu belum schedule-nya. Dia berkata, waktuku belum tiba. Tapi buktinya, air diubah menjadi anggur. Dan saya begitu yakin, saudara tangkap di dalam roh saudara. Tahun 2011 tahun multiplikasi dan tahun promosi. Nah, yang menarik, sebetulnya tahun 2012 punya tema tersendiri, yaitu adalah tahun perkenanan Tuhan. Nah, yang menarik, saudaraku, saya begitu yakin ini dari Tuhan sendiri. Pak Niko mengatakan bahwa tahun 2011 dengan tahun 2012 itu bukanlah terpisah, tetapi menjadi penggabungan. Apa yang terjadi? Ini menjadi tahun multiplikasi dan promosi karena perkenanan Tuhan. Artinya apa? Saudara tangkap dalam roh saudara. Tangkap dalam roh saudara. Saudara tangkap dalam roh saudara. Saudara yang di tahun 2011 belum mengalami promosi, di tahun 2011 yang belum mengalami multiplikasi, saya mengatakan kepada saudara, Tuhan akan percepat waktunya. Di tahun 2012 pasti jadi. Berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Tetapi saudara harus mengerti mengenai timetable-nya. Saudara harus mengerti. Perhatikan Yohanes pasal yang kelima. Dari wajah-wajah saudara ada beberapa wajah-wajah yang masih ngantuk-ngantuk. Dari wajah-wajah saudara saya masih lihat saudara dari cara duduk saudara,
Dari sikap saudara melihat, mungkin masih ingat kembang api tadi malam. Oke? Dan bentuk saya jauh sekali dari bentuk kembang api. Nah saudara, tolong perhatikan, ini pewahyuan penting. Apa yang akan terjadi 365 hari ke depan, saya memberanikan diri berkata, tergantung dari respon saudara pagi hari ini. Perhatikan saudara, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Dari perikopnya, mungkin bagi saudara tidak ada artinya, tapi bagi saya sangat ada artinya. Kenapa sangat ada artinya? Karena orang Yahudi di hari Sabat tidak boleh melakukan sebuah tindakan apapun. Tetapi ada satu kata, saudara boleh catat statement saya, yaitu out of the box, yaitu adalah keluar dari kotak. Dan ternyata saudaraku, dari kotak peraturan yang ada, orang Yahudi tidak boleh melakukan sebuah tindakan, pekerjaan. Tapi Yesus melakukan mukjizat. Kenapa saudaraku? Karena bagi Yesus yang namanya kesembuhan, yang namanya keselamatan jauh lebih penting dibandingkan dengan aturan. Katakan amin. Jauh lebih penting dibandingkan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Nah saudaraku, dikasih dalam Kristus Yesus, nanti kita rame-rame kapan-kapan ke Israel. Ya. Jadi kalau saudara ke Israel, Jumat sore langsung, itu yang namanya live di hotel, di setting. Settingnya seperti apa? Saudaraku, itu yang namanya orang naik lift tidak boleh pencet tombol, tidak boleh. Jadi itu sudah disetting sedemikian rupa bahwa setiap lantai pasti mampir. Setiap lantai, walaupun ada orangnya, nggak ada orangnya, pasti berhenti. Kenapa saudaraku harus seperti itu? Karena untuk pencet tombol saja tidak boleh. Itu peraturan. Dan Yesus tahu di hari Sabat dia tidak boleh melakukan, tapi dia out of the box, keluar dari kotak. Dia sembuhkan seseorang yang sedang lumpuh. Perhatikan ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Posisi Yesus ketika itu ada di Nazaret. Posisi Yesus ketika itu ada di sekitar Danau Tiberias. Perjalanan menggunakan bis hari ini dari Tiberias ke Yerusalem kira-kira 45 menit. Sekarang, tetapi kalau zaman Yesus, menurut tradisi, saudara, Yesus harus berjalan itu paling sedikit 7 hari. Perhatikan ayat yang kedua. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Saudara boleh catat, Bethesda artinya adalah the house of kindness. Yang namanya Bethesda artinya adalah, ini menurut bahasa Ibrani, adalah rumah kemurahan. Ini bukan sebuah kota, ini sebuah kampung, sebuah daerah. Dan saudaraku, itu adalah rumah kebaikan, rumah kemurahan, rumah anugerah. The house of kindness. Ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Tolong diperhatikan dengan jeli ayat ini. Orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Saudara boleh catat, saudara boleh kasih note Alkitab saudara. Menurut saya, goncangan air kolam itu adalah kairos. Sesudah. Itu adalah kairos. Dan kairos adalah sebuah rahasia yang itu adalah cuma dari tindakan dan pikiran Allah sendiri. Tidak bisa manusia rekayasa, tidak bisa nabi rekayasa, tidak bisa rasul rekayasa, tidak bisa hamba Tuhan rekayasa. Itu kairos, itu hanya ada pada pikiran Allah sendiri. Kapan air itu bergoncang,
kapan air itu bergelombang, itu adalah waktunya Tuhan. Setuju dengan saya? Katakan amin. Saudara, mereka hanya berkumpul di pinggir kolam, dan kolamnya saudaraku 4 kali lipat daripada tinggi daripada gedung ini. Kolamnya dalam sampai hari ini, kolamnya tetap ada. Sampai hari ini kolamnya tetap ada. Dan kalau saudara pengen rame-rame ke Israel, Pak, saya mau berenang di kolam Bethesda, saya minta maaf, tidak bisa, karena sudah kering hari ini. Tidak lagi ada airnya. Dan saudara, itu kolam sedemikian rupa, bentuknya besar sekali. Jadi di pinggir ada serambinya, dan dari 5 serambi itu saudara, orang-orang sakit menanti-nantikan. Saudara, ketika mereka menanti-nantikan, siapa yang setuju dengan saya? Yang mereka nantikan Kairos. Bukan sekedar hanya air bergelombang. Yang mereka nantikan bukan sekedar air, dan saudara jangan alahkan airnya, tetapi menurut saya itu adalah Kairosnya, waktunya. Ketika air itu bergoncang, apa yang terjadi? Mereka lari dan mereka dapatkan apa yang mereka butuhkan. Catat dengan cepat. Catat dengan cepat. Ini prinsip. Fokus kita haruslah terus menerus kepada Allah. Dan saudaraku, yang terus menerus mendekat kepada Allah, ada keseriusan, ada passion, ada gairah, ada bayar harga. Saudaraku, itulah yang akan menangkap Kairos. Saudaraku, saya minta maaf sebagai hamba Tuhan. Saya curiga. Kalau tahun 2011 multiplikasi dan promosi, saudaraku, sepertinya itu tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan dan digabungkan dengan tahun 2011. Saya khawatir, saudaraku, 2013 temanya lain. Dan ketika temanya lain, Kairosnya lewat. Nangkap enggak? Nangkap enggak? Dan jangan sampai sudah lewati 12 bulan tidak terjadi multiplikasi. Sudah 12 bulan berlalu tidak terjadi yang namanya pelipat gandaan. Jangan sampai 12 bulan ke depan sudah lewatin Kairos itu. Saudaraku, kita harus fokus, kita terus menantikan, bayar harga, passion, bergairah. Jangan sedetik pun, jangan selangkah pun mundur. Kita harus fokus. Katakan amin. Kenapa? Karena ini cuma sewaktu-waktu. Katakan bersama dengan saya, sewaktu-waktu. Ini bisa terjadi tiba-tiba, begitu saja. Ini bukan sesuatu yang bisa kita desain. Kapan waktunya, kapan kita mau, nggak bisa. Ini Kairos. Contoh saudara. Semua sudah tahu. Saya jual mobil untuk pembangunan gereja ini. Saudaraku, itu 2 tahun sebelum gereja ini dibangun. Tuhan suruh saya, Riza, jual mobilmu. Saya dengan cepat ketika itu bilang gini sama Tuhan. Saya masih ingat, masih gedung lama. Ya Tuhan, asal Tuhan ngomong sama istriku. Karena ini persoalan stabilitas nasional. Jangan sampai saya jual mobil, nanti saya cakar sama istri. Dan saudaraku, itu cantik sekali namanya Roh Kudus ketika itu. Aku turun dari mimbar, saudaraku Elsa bilang gini, jual mobil. Dan gitu Bella bilang jual mobil. Aku tanya sama Tuhan, lagi berdiri itu, ibadah masih berlangsung. Aku bilang ini, Tuhan, yang dijual yang mana? Karena ketika itu mobilnya ada 2, Toyota dan Suzuki. Dengan cepat Tuhan berkata, Toyota, jual. Aku tanya lagi, kenapa Tuhan? Roh Kudus bilang ini, karena harganya lebih mahal. Begitu sekali. Jadi surga juga tahu harga second hand mobil. Begitu sekali kan? Saudaraku, tak jual. Itu yang namanya Toyota Kijangku. Dipotong persepuluhan, dipotong segala macam. Saya langsung bilang sama Pak David, bikin rekening pembangunan. Saudaraku, dimasukkan 100 juta. Apa yang terjadi? Tidak dengan besoknya. Saudaraku, saya langsung itu yang namanya kerjakan renovasi. Saya tunggu Kairos. Saudaraku, berapa lama saya tunggu? 2 tahun. Ini waktunya bukan. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saudara harus peka. Sebagai anak Tuhan
harus peka. Ini bukan desain kita, setuju dengan saya? Saudaraku, ini bukan keinginan kita, ini bukan rencana kita. Saudaraku, saya minta maaf. Saya kalau sekarang berpikir, saudaraku, ini semua sudah habis hampir 2 miliar. Saudaraku, kalau saya mikir 2 tahun yang lalu, saya nggak pengen renovasi. Nyusahin diri sendiri. Tapi ketika saya tunggu Tuhan, kapan? Saya bilang sama Pak Frans, Pak Frans, ini Tuhan belum ngomong nih. Tolong renovasi WC dulu. Betul Bapak? Benerin dulu nih yang ada deh. Bikin sound system agak bagus, beli apa gitu, beli mixer, beli apa, segala macam, kita perbaiki dulu. Terus nanti gedungnya gimana Pak? Engke, kumaha engke. Katakan bersama dengan saya, kumaha engke. Ya selalu ngomongin saya, karena saya tunggu kairos. Saya tunggu waktunya Tuhan. Dan ketika Tuhan bilang, dem, apa yang terjadi? Ngelangkah, saudaraku, beres. Karena memang itu kalau kairos, waktunya Tuhan, apa yang terjadi? Jadi seperti yang Tuhan mau. Tapi kita harus ngerti. Kalau tidak ngerti, selalu kita akan jadi payah, susah. Dan di sini ada Yosef. Yosef ngaku ya, Yosef. Kita ngebangun kayak orang bercanda ya, Yosef. Santai. Lagi ngebangun, saudaraku. Gimana cara ngebangunnya? Cuma lewat handphone. Pak, ini bagus enggak? Jelek, dirubah. Pak, ini bagus enggak? Jelek, dirubah. Ini kayak orang bercandaan, saudara. Tapi itu yang namanya kalau kairos Tuhan. Saudara, sampai detil sekecil pun Tuhan ikut campur. Kita berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Perhatikan setelahku ayat di bawahnya, ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Katakan bersama dengan saya sewaktu-waktu. Belum semua. Katakan bersama dengan saya sewaktu-waktu. Belum semua. Katakan bersama dengan saya sewaktu-waktu. Siapa yang setuju dengan saya? Maksud daripada kata sewaktu-waktu itu adalah kairos. Itu bisa tiba-tiba, itu suddenly, itu bisa tanpa kita perkirakan. Saudaraku, tiba-tiba saja sewaktu-waktu turun. Dan ketika perhatikan dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Katakan amin. Saya mau katakan kepada saudara, ini adalah titik perubahan nasib. Saya tidak tahu perkawinan saudara seperti apa, saya tidak tahu kesehatan saudara seperti apa, saya tidak tahu keuangan saudara seperti apa, saya sebagai gembala sidang saya tidak tahu detail kehidupan saudara seperti apa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara sedang menantikan perubahan nasib di tahun 2012, fokus sama Tuhan. Ketika kairosnya datang, langsung lompat. Jadi titik perubahan nasib terjadi atas kehidupan kita. Berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Katakan haleluya. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang miskin jadi kaya, yang kekurangan jadi kelimpahan. Ini adalah titik perubahan nasib. Katakan bersama dengan saya, titik perubahan nasib. Titik perubahan nasib ada di mana, saudaraku? Catat dengan cepat. Di dalam kairos. Kairosnya lewat, saudara mau jengking. Saya mau katakan kepada saudara, sia-sia. Percayalah apa yang saya katakan. Percayalah apa yang saya katakan. Saya seringkali berpikir mengenai pelayanan saya dan hidup saya. Saya cuma selalu katakan kepada semua orang, kalau aku ada sebagaimana saya ada hari ini, cuma karena satu perkara, karena saya hidup dalam kairos itu saja. Jadi nggak ada kontribusi kehebatan Muhammad bisa solihin, nggak ada. Jadi saya mau katakan kepada saudara, ketika kita mengerti kairosnya, lompat ke dalam titik perubahan nasib terjadi. Saya minta maaf, tidak banyak orang yang menangkap pewahyuan ini. Nggak banyak yang ke gereja ya ke gereja, pelayanan ya pelayanan, doa ya doa, ya tapi hidupnya begitu-begitu saja. Tapi ketika saudara menangkap, lompat. Katakan bersama dengan saya, lompat. Belum semua, katakan bersama dengan saya, lompat. Makanya tadi pagi setelah dalam pertemuan pagi saya bilang begini, gereja Tuhan tahun 2012 take off. Semua kita akan take off. Semua kita akan lepas landas. Saudara, kita akan lihat perkara-perkara hebat di depan kita. Saudara, kita tidak lagi berkutat di runway. Kita tidak lagi bisa berkutat, saudara, di dataran. Kita harus take off, naik terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Lompat.
dengan kegairahan yang datang dari Tuhan. Perhatikan ayat di bawahnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Siapa yang setuju dengan saya? Kalimat maukah engkau sembuh itu seperti ini. Lu serius apa enggak sih? Nah, 38 tahun 38 tahun apa yang terjadi? Menanti-nantikan Tuhan, menanti, ibadah ya ibadah, pelayanan ya pelayanan, doa ya doa, ke gereja. Udah berapa lama gereja? 40 tahun. Sudah berapa lama gereja? 50 tahun. Ke gereja, tapi tidak alami titik perubahan nasib. Kenapa saudaraku? Tuhan cuma tanya gini, lu serius kan enggak? Kenapa? Karena banyak orang gak serius. Pelayanan gak serius, doa gak serius, ibadah gak serius. Setuju dengan saya? Ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Setuju dengan saya? Tuhan tuh ngomong gini, lu serius gak sih? Katakan kepada sebelah kanan kiri, jabat tangan, bilang gini, lu serius gak sih? Amin, saudara. Lu serius gak sih gitu loh? Maukah engkau sembuh? Nggak cukup dengan hanya mengatakan mau. Kita harus berkata, ya Tuhan mau. Nah itu serius. Kita berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan yang lebih banyak pada Allah kita. Kenapa saudara memperhatikan ayat yang ketujuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kenapa saudaraku? Kalau menurut saya, karena tingkat keseriusan. Setuju enggak? Saya kasih contoh. Ini tepi kolam Bethesda. Oke? Ini tepi kolam Bethesda. Ini orang 38 tahun loh. Bukan setahun, bukan 2 bulan, bukan 3 tahun, bukan 5 hari. 38 tahun. Perhatikan. Ini adalah tepi kolam Bethesda. Saya curiga. Dia ada di mana? Jauh. Walaupun dia lumpuh, walaupun dia tidak bergerak, setuju nggak dengan saya? Kalau dia posisi persis di depan, oh tinggal guling. Oh nggak ada yang amin. Yang menentukan bukan apakah dia lumpuh atau tidak. Yang menentukan adalah sikap hatinya. Ya dia jauh kok. Nangkap nggak pewahyuannya? Ini sih pemikiranku. Saya nggak tahu saudara setuju atau enggak. Tapi ini pemikiran saya. Kalau ingat tepi kolam Bethesda, ada begitu banyak orang yang serius. Mereka paling depan. Mereka menanti-nantikan. Mereka fokus. Mereka bergairah. Mereka semangat sekali. Kalau itu yang namanya sewaktu-waktu air bergelombang, apa itu sih lompat. Yang menentukan bukan apakah dia bisa lompat atau enggak. Yang menentukan keseriusan orang. Itu saja. Dan saya banyak melihat beberapa orang di gereja banyak yang gak serius. Pelayanan gak serius. Ibadah gak serius. Doa gak serius. Contoh sederhana. Siapa yang dengar khotbah saya pagi hari ini dan mencatat? Yang mencatat bangkit berdiri. Yang mencatat bangkit berdiri. Saya cuma pengen lihat tanda keseriusan saudara beribadah. Saya cuma pengen lihat tanda keseriusan saudara beribadah. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Setuju nggak dengan saya? Saya minta saudara mencatat itu sudah ribuan kali. Pak tetap berdiri. Setuju nggak dengan saya?
Saya setiap kali khotbah saya selalu bilang, mari kita buka Alkitab kita dan buka catatan kita. Saya bisa lihat kok serius Anda, saudara. Saya bisa lihat. Tetap berdiri. Tetap berdiri, Pak. Saya tahu mana yang serius, saya tahu mana yang tidak. Saudara jangan bilang begini, oh saya ingat Pak. Bohong. Ketika dia datang di depan murid-muridnya, minimal murid mencatat, betul tak? Loh, kok ada yang amin? Saya minta, mulai minggu depan, sebagai tindakan keseriusan saudara, setiap kali kebaktian dapat dibawa catatan. Oke? Saya bisa tahu saudara serius apa enggak. Saudara sedang ada di depan kolam Bethesda atau jauh dari kolam Bethesda. Saya bisa tahu. Dari mana saudaraku? Keseriusan saudara. Dari mana saya tahu keseriusan? Saudara catat atau enggak? Ini persoalan kecil. Ini persoalan kecil. Saya tahu mungkin saudara berkata demikian. Enggak apa-apa. Yang penting kau saya bekerja. Yang penting kau saya tahu Tuhan. Yang penting kau saya ibadah. Tuhan lihat keseriusan saudara. Wong saya aja gembala tahu kok keseriusan saudara apa enggak. Apalagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Kita buka kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-10. Saudaraku, kemarin saya ke Israel untuk kali ke-11. Saya bersyukur dapat anugerah Tuhan besar. Kenapa saudaraku? Saya dapat anugerah Tuhan besar karena tour guide-nya orang Nazaret, Kristen, sarjana teologi, bagian arkeologi Kristen. Waduh, bagusnya luar biasa. Saudara, dia tuh ngomong begini sama semua peserta. Kalian peserta beruntung. Saya pikir dia mau ngapain, saudara? Ini tour guide. Tiba-tiba tour guide-nya ngomong apa? Dia langsung ke depan, ambil mic dan bilang gini, Anda beruntung. Nah, aku pikir dia mau ngomong apa? Sebenarnya dia ngomong gini, Anda beruntung. Anda mendapatkan yang namanya pembimbing rohani yang sangat bermutu. Saudara, saya tidak pernah melihat. Kalau saya khotbah, itu yang namanya tour guide orang Israel duduk di depan, catat. Cuman Jerias. Dia duduk di depan, dia nikmatin setiap orang. Setelah saya pulang, setelah berpisah di airport, dia bilang, Pak Riza, saya sudah settle yang namanya sebuah stasiun TV. Dan saya akan menjadi presiden director dari itu stasiun TV Israel yang siarannya ke Indonesia. Dia bilang gini, Pak, saya minta, saya akan jelaskan dari sisi arkeologi Israel, tolong Bapak nanti yang pulang pergi ke Israel. Untuk apa? Untuk menjelaskan dari sisi rohaninya. Saudara dia bilang gini, dia bersaksi, saya melihat grup ini, grup langka. Saudara bilang, dia katakan grup langka. Dia bilang begini, karena semua mencatat. Dalam waktu setahun, dia bilang gini, saya cuma temukan 2 grup yang mencatat. Grupnya Pak Riza, dan yang kedua, grup-grup dosen Amerika yang mempelajari Israel. Semuanya mencatat. Pantas mereka mencatat. Kenapa? Karena dosen. Tapi saya minta, kalau grup saya harus mencatat. Kenapa saudaraku? Kalau tidak dicatat, kita bisa kehilangan dosa. Setuju dengan saya? Perhatikan saudaraku, ada 2 kehidupan. Tolong lihat ke depan. 2 gelas air, sama wujudnya, sama bentuknya, sama rasanya. Itu kehidupan saudara saya. Oke? Oke? Setuju? Oke, perhatikan. Ada, ini kehidupan saudara, bencana kehidupanmu. Bencana kehidupanmu, ketika chaos datang, apa yang terjadi? Perubahan nasib terjadi. Setuju dengan saya? Di tangan saya, saudaraku, ada yang namanya Texas. Tolong lihat, saudaraku, ini bentuk kehidupan sama. Dicampur gitu, seperti Naaman yang dibenamkan 7 kali.
5, 6, 7, nambah Pak sekali lagi. Kurang hoki Pak, ada angka hoki itu 9 Pak. 9. Tambahin. Setuju dengan saya? Sebuah perubahan terjadi. Kalau lihat kehidupan yang sama, yang sebelah kiri berkata, yang sebelah kanan Pak, alami multiplikasi, alami promosi. Saya kok enggak Pak. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Setuju? Berkat yang sama, anugerah yang sama, perkenanan yang sama, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tolong lihat saya. Pak, naaman lagi Pak. Biar perubahan itu tahir Pak, tahir. Karena saya punya kusta-kusta rohani, kusta-kusta keuangan, kusta-kusta bisnis, kusta-kusta perkawinan. Hidup saya penuh dengan kusta Pak. Tolong Pak, tahirkan Pak. Berapa kali? 7 kali. Kurang Pak. Yang tadi 9 Pak, tak tambahin 2 kali. Kurang Pak. Harusnya 13 Pak, angka sekian. Tak tambahin 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kenapa saudara? Saudara, yang satu panas, yang satu dingin. Kalau sudah panas dengan Tuhan, perubahan nasib terjadi. Ketika Kairos datang, sudah bisa tangkap Kairos. Berikan tepuk tangan kalian bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saya minta maaf, ada banyak orang dingin yang luar biasa. Saudaraku, itu yang namanya nyembahnya suam. Saudaraku, doanya suam, pelayanan suam, ibadah suam. Saudaraku, ketika Kairos lewat, tidak terjadi apa-apa. Tapi saudara yang nempel sama Tuhan, saudara yang bergairah dengan Tuhan. Saya mau bilang begini, ketika Kairos itu terbang, perubahan nasib terjadi. Setuju? Yang menentukan seremoninya bukan menentukan hati. Sudah nempel nggak sama Tuhan, gairah nggak sama Tuhan. Semakin gairah dengan Tuhan, luar biasa. Saya mau tantang para bapak-bapak, gairah sama Tuhan. Di sini ada ibadah pria. Walaupun belum ada ibadah setengah pria, saya sengaja itu tidak akan pernah ada. Karena Tuhan menciptakan semua. Pria ada, wanita ada. Saya minta saudara para wanita di tempat ini ibadah PBI. Jangan wanita ikut ibadah pria ikut ibadah PBI. Itu salah tempat. Saya bisa tahu dari mana saudara. Sudah panas atau tidak. Saudara mau diuntai itu kamu saudara. Iman dingin, doa dingin, beku. Yesus kan, oh bagus. Dia jauh. Sesungguhnya, kalau sudah dia dekat, persis di depan Bethesda, panas, menyala-nyala, terus mendekat kepada Tuhan. Ketika sewaktu-waktu air itu bergelombang, gampang, saudaraku, tidak perlu orang bawa. Sesudah dengan saya, tinggal nyemplung. Sembuh. Tangkap. Saya berdoa dengan pohon di tahun baru hari ini, roh kita terbuka, roh saudara menyala-nyala. 2012 akan jauh lebih baik dibandingkan 2011. Berikan tepuk tangan yang lebih baik buat